Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Azahra, BP 19101155110122. Saya dari kampus Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Andre Ilyas SEME. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai sistem pendukung keputusan. Yang mana sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian selanjutnya, informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada sebuah piramida yang menjelaskan mengenai struktur keputusan dan karakteristik informasinya. Yang pertama ada manajemen strategis, eksekutif, dan direktur, yang mana di sini tidak terstruktur. Kemudian manajemen taktis, manajer unit bisnis, dan self-director team, di sini semi terstruktur. Kemudian manajemen operasional, manajer operasi, dan self-directed team, yang dimana di sini terstruktur. Dan kemudian di sini juga dijelaskan mengenai karakteristik informasi. Selanjutnya mengenai aplikasi kecerdasan bisnis. Aplikasi kecerdasan bisnis adalah aplikasi yang berdasarkan analisis informasi yang dipersonalisasi dan tersedia di situs manajemen pengetahuan dan teknologi dukungan keputusan. Di mana di sini juga sudah dijelaskan apa saja itu bentuknya. Kemudian untuk lebih dalam lagi kita masuk pada slide selanjutnya, yaitu sistem dukungan keputusan. Sistem dukungan keputusan adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan profesional bisnis selama proses pengambilan keputusan. Kemudian sistem dukungan ini ada 4, ada model analitis, ada basis data khusus, dan ada wawasan penilaian dari pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian ada sebuah proses permodelan interaktif berbasis komputer untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Kemudian slide selanjutnya ada sistem informasi manajemen, yaitu jenis yang sebenarnya dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Kemudian ada pemrosesan analitis online, memungkinkan manajer dan analis untuk secara interaktif memeriksa dan memanipulasi sejumlah data yang detail dan terkonsolidasi dari berbagai sudut pandang. Maksudnya dari berbagai sudut pandang di sini dari banyak pandangan. Contohnya dari para ahli, dari banyak pandangan para ahli. Begitu. Kemudian selanjutnya ada menggunakan sistem dukungan keputusan. Menggunakan sistem dukungan keputusan ini ada 4 jenis dasar. Yang pertama ada analisis what if. Analisis what if ini adalah metode sensitivitas yang sering dilakukan di balik proses pengambilan keputusan karena adanya ketidakpastian dan keraguan di dalam dunia kenyataan. Kemudian yang kedua ada analisis sensitivitas, yaitu analisis yang dilakukan untuk KPI untuk mengetahui perubahan nilai agunan anggota cleaving atau AK yang disebabkan oleh perubahan parameter risiko yang dilakukan setiap bulan. Dan yang ketiga ada analisis goal seeking, yaitu analisa untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan yang keempat ada analisis optimalisasi, yaitu suatu proses penguraian durasi proyek untuk mendapatkan percepatan durasi yang paling baik atau yang paling optimal. Kemudian ada pengambilan data atau data mining untuk dukungan keputusan. Tujuan utama dari pengambilan data adalah untuk menyediakan dukungan keputusan bagi manajer dan profesional bisnis melalui sebuah proses yang disebut dengan knowledge discovery,
yang mana artinya penemuan pengetahuan. Kemudian sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif merupakan sistem informasi yang mengkombinasikan berbagai fitur sistem informasi, manajemen, dan sistem dukungan keputusan. Mengkombinasikan itu artinya menggabungkan antara sistem informasi manajemen ini dengan sistem dukungan keputusan. Kemudian tujuan utama dari sistem informasi eksekutif adalah untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat bagi eksekutif level atas berkaitan dengan informasi tentang sebuah faktor keberhasilan penting bagi perusahaan. Kemudian selanjutnya, sistem manajemen pengetahuan. Ada 3, yaitu praktek, kebijakan, solusi bisnis terbaik pada proyek. Dan yang terakhir adalah teknologi kecerdasan artifisial dalam bisnis, yaitu ada sistem pakar, jaringan neural, logika fuzzy, algoritma genetika, virtual reality, dan agen intelijen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan saudara sekalian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.